Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi soleh-solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita akan belajar pembelajaran 5 dan 6, subtema 3, tema 3A. Ya, mari kita ke pembelajaran 5. Kakak buka halaman 106. Muatan bahasa Indonesia. Ayo membaca. Kakak juga baca di rumah ya. Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Selain kupu-kupu, hewan yang mengalami metamorfosis dalam daur hidupnya adalah katak. Katak mengalami metamorfosis sempurna, yaitu proses perubahan bentuk yang terdiri dari 4 tahapan. Dalam daur hidupnya, katak mengalami perubahan bentuk, yaitu dari telur menetas menjadi berudu, kemudian berudu tumbuh menjadi katak berekor, hingga akhirnya ekor katak menghilang menjadi katak dewasa yang tinggal di darat. Contoh hewan lainnya yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu dan lalat. Beberapa hewan lainnya ada yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, yaitu proses perubahan bentuk yang terdiri dari 3 tahapan. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah cangkrik, belalang, dan kecoa. Nah, kita lanjutkan ya Kak, pada halaman 107. Ayo lakukan. Berikut ini diketahui ciri-ciri daur hidup A dan B. Daur hidup A terdiri dari 4 tahapan. Setiap tahapan berbeda bentuk, bertelur dalam jumlah banyak, dan mengalami tahapan kepompong. Sedangkan kalau daur hidup B terdiri hanya dari 3 tahapan. Setiap tahapan bentuknya sama, beranak atau bertelur dalam jumlah sedikit, dan tidak mengalami tahapan kepompong. Nah, sekarang Ibu sudah memberikan isiannya. Kakak tinggal menyalin di buku ya. Kelompokkan hewan-hewan berikut ini ke dalam daur hidup yang sesuai. Tulislah A jika hewan memiliki daur hidup A dan B jika hewan memiliki daur hidup B. Kakak salin di buku dengan baik dan benar ya. Selanjutnya kita ke halaman 108, PPKN. Bacalah teks berikut dengan seksama. Masing-masing orang memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Masing-masing orang juga memiliki ketidaksukaan yang berbeda-beda. Ada orang yang tidak suka terhadap beberapa jenis hewan. Bahkan, beberapa orang dapat merasa takut pada hewan jika ditakut-takuti. Misalnya, ada orang yang takut pada ulat bulu jika ditakut-takuti. Setiap orang dapat memiliki rasa takut yang berbeda-beda terhadap hewan tertentu ya Kak. Jika ada teman kakak yang takut pada suatu jenis hewan, maka hargailah teman tersebut. Jangan mengejek atau menertawakan temanmu. Selain itu, janganlah menakut-nakuti temanmu, karena akan menimbulkan trauma ya. Nah, ayo pahami dan jawab. Apakah setiap orang memiliki kesukaan yang sama? Tidak. Bagaimana sikapmu jika sahabatmu tidak menyukai hobimu? Sebaiknya kakak menghargainya dan tidak memaksa untuk menyukai hobi kakak ya. Nah, apakah saling menghargai termasuk sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila? Siapa yang masih ingat sila kedua Pancasila bunyinya bagaimana? Ya, betul. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah sesuai? Ya, sesuai. Nomor 4. Apa saja sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila? Yaitu saling menghormati, saling menyayangi, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan tidak pilih kasih dalam bergaul ya Kak.
Apa yang terjadi jika temanmu ditakut-takuti hewan yang ia takuti? Akan menimbulkan trauma. Jadi tidak boleh ya menakut-nakuti teman dengan hal yang dia takuti. Nanti teman kita jadi trauma dan itu tidak baik untuk kesehatan mentalnya ya Kak ya. Nah, selanjutnya kita ke halaman 109 muatan matematika. Ayo membaca. Perhatikanlah cara perkalian dengan menyimpan berikut ini. 234 dikali 3 sama dengan. Nah, penyelesaiannya kakak susun ya. Angkanya seperti ini. Ada ratusan, puluhan, dan satuan ya. Lalu cara mengerjakannya yang pertama adalah 4 dikali 3 hasilnya 12. Tulis 2. Disimpan 1 nanti di sini di tempat puluhan. Tulis 2, simpan 1 di sini ya. Di puluhan, simpan 1. Lalu langkah yang kedua adalah 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, 9-nya itu kita tambahkan dengan 1 ini, simpanan yang tadi. 9 ditambah 1 sama dengan 10, maka ditulis 0. Lalu, kan 10, yang satunya kakak simpan lagi di sini, di tempat ratusan, di sini ya. Lalu, langkah yang ketiga adalah 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, 6-nya ditambah 1 ini, jadi ditulis 7 ya. Jadi 234 dikali 3 hasilnya adalah 702. Nah, perlu kakak ingat, bilangan berapa saja jika dikalikan 0, maka hasilnya 0. Contohnya, 1 dikali 0, hasilnya 0. 1000 dikali 0, hasilnya 0. Ya, 2500 dikali 0 sama dengan 0. Ya, jadi bilangan berapa saja jika dikalikan 0, maka hasilnya 0. Yang kedua, bilangan berapa saja jika dikalikan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya, 2 kali 1 sama dengan 2. 1000 kali 1 sama dengan 1000. Ya, dan seterusnya. Paham ya Kak ya? Selanjutnya kita ke halaman 111. Daur hidup nyamuk. Nyamuk merupakan salah satu serangga yang sering kita jumpai. Kehadiran nyamuk sangat mengganggu dan merugikan manusia karena nyamuk dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti demam berdarah dan malaria. Tahukah kamu, Kak, bahwa nyamuk merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dalam daur hidupnya? Daur hidup nyamuk dimulai dari nyamuk dewasa yang bertelur di air. Telur itu kemudian menetas menjadi larva. Larva bisa kita lihat berupa jentik nyamuk yang berenang di air ya Kak. Nah, larva berkembang menjadi pupa di dalam air. Pupa ini seperti kepompong. Pada masa istirahat ini, pupa berubah menjadi nyamuk. Nah, untuk mengurangi keberadaan nyamuk, maka kita dapat memutus daur hidup nyamuk, ya. Salah satunya dengan mematikan jentik-jentik nyamuk dan meniadakan genangan air yang dapat dijadikan tempat nyamuk bertelur. Contohnya, di dalam genangan air, di kaleng bekas, di pot bunga, di selokan, ya, dan juga
di mana saja tempat yang terdapat air menggenang, ya Kak ya. Nah, selanjutnya kita ke halaman 104 dan 105 PJOK ya Kak. Nah, di sana ada gambar seorang anak laki-laki sedang meniru gerakan burung bangau berdiri. Berdirilah dengan tegap, kedua kaki lurus, dan kedua tangan lurus ke bawah. Angkat salah satu kaki dan tekuk. Kaitkan ke kaki satunya. Seperti ini. Pertahankan posisi itu sampai 8 hitungan. Ya, Kakak hitung 1-8 dengan pelan. Kemudian gerakan yang kedua adalah gerakan kanguru melompat. Yang pertama, tubuh jongkok, tangannya ke depan. Kedua kakinya lalu melompat dengan serempak. Usahakan melompat setinggi-tingginya. Nah, pada kegiatan Ayo Bereksplorasi, Kakak bisa melihat ini awalnya adalah dia berdiri tegak ya, tangan ke depan, lalu kaki kirinya ke belakang, lalu tangan dibuka seperti pesawat terbang dan dijaga keseimbangannya. Ya. Sekarang kita ayo pahami dan jawab. Manakah gerakan yang lebih susah dilakukan? Nah, ini dijawab masing-masing ya. Ada yang gerakan kanguru melompat atau gerakan burung bangau berdiri, tergantung kemampuan masing-masing. Yang kedua, apakah kekuatan kaki diperlukan ketika melakukan gerakan itu? Ya, diperlukan ya. Apakah gerakan tersebut membutuhkan keseimbangan tubuh? Iya, membutuhkan ya. Bagian tubuh manakah yang diperkuat dalam gerakan itu? Bagian tubuh manakah? Pintar sekali, kaki. Bagus. Nah, selanjutnya adalah tugas untuk kakak. Hari ini kakak membuat video PJOK durasi maksimal 3 menit. Boleh diberi musik. Dan kakak wajib berseragam olahraga dengan melakukan gerakan seperti gerakan tadi. Yang pertama, berdiri seperti bangau selama 8 hitungan. Ya, hitungannya yang pelan ya, tidak boleh cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak boleh seperti itu ya. Yang kedua, melompat seperti kanguru. Melompat sebanyak 3 kali dan setinggi-tingginya ya Kak. Lalu yang ketiga, meniru gerakan pesawat terbang. Ya, seperti tadi pada gambar tadi selama 8 hitungan. Hitungannya lambat, tidak boleh cepat ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.